Kalimantan Selatan juga menyemangati kabupaten-kabupaten penghasil sawit untuk segera menyusun RAD kabupaten, ya. Ini contoh sudah disemangati nih dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, pemantauan dan penataan lingkungan. Keempat, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Ini yang akan kita wujudkan, Bapak Ibu. Kita sefrekuensi, kita seperjuangan untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan adalah terbangun dengan tata kelola yang berkelanjutan. Semangat. Ya Bu, bisa dijelaskan Bu tentang pelatihan yang kali ini bedanya dengan yang tahap sebelumnya ini apa Bu? Siap. Jadi pelatihan yang kali ini diselenggarakan oleh tim dari SIB ini adalah bedanya kalau ini bagian dari kita untuk mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan searah dengan RAD KSB yang disusun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau pelatihan yang sebelumnya itu menyasar pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, kalau hari ini adalah menyasar pada percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun yang memang diwajibkan nanti per tahun 2025 seluruh pekebun kelapa sawit harus memiliki sertifikasi ISPO. Itu semua pekebunnya di situ sertifikat ISPO atau memang ada perwakilannya atau ke sebuah karyawannya? Setiap orangnya itu. Pekebun, kalau dulu kan hanya STDP, nanti pekebun itu harus semuanya? Iya, kan kelembagaan Mas. Kelembagaan. Itu Bu, harus ISPO itu dalam rangka kewajibannya? ISPO itu kan Indonesia Sustainable Palm Oil, artinya bahwa perkebunan kelapa sawit harus dibangun dengan tata kelola yang berkelanjutan. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ISPO itu makanya hari ini dilakukan pelatihan baik buat ASN kami, ASN kita maupun untuk pekebunnya sehingga mereka punya pemahaman yang sama untuk memberikan arahan bahwa pentingnya sertifikasi ISPO itu untuk apa buat mereka. Jadi hari ini dilatih semua oleh tim dari Indonesia. Artinya Bu, setelah 2025 nggak punya ISPO, mereka nggak bisa jual ya Bu? Saya kira tidak langsung seperti itu nantinya, namun kita harus memulai. Kalau memang 2025 harus seluruh pekebun kelapa sawit harus bersertifikasi ISPO, kita mulai tahun ini makanya harus mulai sosialisasi, dilakukan sertifikasi nantinya, lakukan pelatihan, fintech bagaimana mereka menuju untuk sertifikasi ISPO tersebut. Ada konsekuensi nggak Bu? 2025 nih perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi? Kalau perusahaan ini pekebun, semuanya yang namanya aturan itu pasti ada konsekuensinya. Dan untuk mereka sendiri secara ekonomi, dia kan juga asas keberterimaannya untuk industri kelapa sawit lebih tidak akan ditolak kalau kita sudah sendiri. Ini merupakan kedatangan kedua kami dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan yang bersumber anggarannya dari BPDPKS. Sebelumnya kami Budidaya dan sekarang ISPO. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa memang ISPO ini sangat penting dan kami pun dari penyelenggara memang memahami itu bahwa kami mencoba untuk memberikan pemahaman dan materi terkait dengan ISPO ini. ISPO untuk pekebun ini berdasarkan Permentan 38 tahun 2020 itu terdiri dari 5 prinsip dan kriteria. Kalau untuk perusahaan perkebunan itu 7 prinsip dan kriteria. Jadi dari bobot prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi sendiri memang untuk pekebun atau untuk petani memang itu lebih ringan. Nah, kenapa tujuannya seperti itu? Tujuannya nanti ini adalah adanya ketelusuran. Nah, jadi selain prinsip keberlanjutan, tapi juga prinsip keberterimaan melalui ketelusuran itu. Tadi Ibu Kadi sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah rantai pasok. Jadi kedepannya itu nanti produk-produk sawit itu harus tertelusur.
tertelusur itu apa, dari kebun mana, koordinatnya mana. Nah, di ISPO inilah diajarkan bagaimana untuk mengetahui koordinat kita di mana. Itu salah satunya ya. Kemudian juga bahwa nanti kalau misalnya sudah ISPO, produk yang mereka buat itu nanti akan lebih mudah untuk diserap oleh refinery atau oleh pembeli-pembeli lainnya kalau misalnya memang keinginannya adalah untuk ekspor, salah satunya seperti itu. Hal-hal ini pula lah sehingga kami meminta narasumbernya adalah TP2 ISPO atau tim penguatan dan penerapan ISPO, supaya nantinya ini bisa connect setelah melaksanakan kegiatan pelatihan. TP2 ISPO juga bisa melaporkan hasilnya ke Komite ISPO bentukan Kemenko Perekonomian, sehingga nanti Komite ISPO juga nanti bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu saja mendukung daerah maupun juga para petani agar bisa mempercepat kegiatan ISPO itu sendiri. Sudah masuk dalam dokumen ekspor ya? Gimana? Masuk di dalam dokumen ekspor? Kalau untuk dokumen ekspor sendiri kan ISPO ini sebenarnya untuk penegakan peraturan ya. Penegakan peraturan itu salah satunya adalah rantai pasok. Seperti tadi Buka disampaikan juga, rantai pasok itu harus tertelusur Pak. Jadi tertelusurnya itu koordinat ini ISPO, koordinat itu ISPO gitu. Nanti kedepannya kan diharapkan ya bahwa semuanya itu sudah bisa tertelusur, sudah tidak ada lagi barang yang tidak diketahui asalnya dari mana seperti itu. Jadi karena memang buyer sepertinya kami lihat memang butuh kepastian juga ya Bu ya, untuk kualitas. Karena kalau tertelusur dia ISPO berarti sudah quality control.